Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Rabiah Al-Adawiyah, Muhammad Sayuti, Ahmad Ridani, Muhammad Faisal. Kami di sini ingin mempresentasikan yaitu pembaharuan dan reputalisme hukum Islam. Di sini adapun gerakan pembaharuan hukum Islam pasca kemudan. Dari suatu kemudahan setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali ini terjadi pada abad kedua, ke-19. Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid tersebut di atas yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini dalam kepustakaan disebut gerakan salaf yang ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam, zaman salaf atau permulaan generasi awal dahulu. Materi akan dilanjutkan yaitu Muhammad Sayuti. Saya akan melanjutkan materi dari Rabiah Al-Adawiyah. Fikih Muqaran. Fikih Muqaran adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyah dalam fikih, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif. Untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar, dan prinsip umum syariat Islam. Dalam kajian fikih Muqaran akan sangat erat sekali dengan ikhtilaf fuqaha. Sebab-sebab ikhtilaf. A. Perbedaan pemahaman tentang lafaz nas. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah-kaidah lughawiyah nas. Yang keempat, perbedaan dalam mentahjilkan dalil-dalil yang berlawanan. Yang kelima, perbedaan tentang qiyas. Yang keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam masalah nas. Yang kedelapan, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Ridani. Selanjutnya adalah tentang menyusun fikih dengan sistem undang-undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman kelompok saya yang bernama Ahmad Ridani. Metode fuqaha dalam berstidlal. Yang pertama, keterkaitan erat antara usul fikih dengan masalah cabang-cabang fikih di mana ia dijadikan dalil dan sumber utama kaidah usul yang mereka buat. Yang kedua, dapat dikatakan tujuan utama dari metode ini adalah mengumpulkan hukum-hukum fikih hasil ijtihad para ulama mazhab Hanafi dalam kaidah-kaidah usul. Yang ketiga, metode ini terlepas dari kajian teoritis dan lebih bersifat praktis, yakni mengokohkan dan membela ketetapan fikih yang dibuat imamnya. Sekian PPT dari kami kelompok 9. Thanks for watching.